Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1786. Oh, tidak. Ye Shikai merasa sedikit gelisah, tapi sekali lagi, bagaimana mungkin ada prajurit perunggu Qin di sini, dan mereka masih hidup. Lindungi kepala keluarga. Feng Ling dan Sue Ming memimpin pasukan mereka untuk melindungi Chen Yuxin. Pasukan Qin yang begitu banyak, masa yang gelap, mengingatkan Ye Shikai pada perang sebelumnya. Ia pernah bertugas di pasukan Qin dan Chu, jadi ia sangat memahami nuansa pertempuran besar. Tiba-tiba, formasi pasukan perunggu itu berhenti. Tak seorang pun berani bergerak dan hanya bisa berdiri di tempat. Para prajurit perunggu Qin di barisan depan berlutut di tanah, memegang busur silang dan busur panjang, memasang tali busur di busur mereka dan mengangkat sudutnya. Oh tidak, ini formasi panah, cepat bentuk formasinya. Teriak Ye Shikai keras. Kemanapun pasukan Qin bergerak, mereka akan mengandalkan busur dan panah yang kuat. Setelah hujan panah, meskipun musuh tidak semuanya mati, mereka akan ketakutan. Di era tanpa senjata panas, inilah senjata ampuh di medan perang. Ye Shikai telah memimpin pasukan Qin selama beberapa waktu dan sangat memahami taktik mereka. Chen Yuxin segera memerintahkan anggota keluarga Chen untuk membentuk formasi, membentuk penghalang energi di depan semua orang. Panah berjatuhan dari langit, tetapi terhalang oleh penghalang tersebut. Wus, wus. Apa itu? Ah, terkena anak panah. Semua orang berhati-hati dan bersiap menghindari anak panah. Keluarga Li dan Ji terkejut. Tidak ada cahaya di sini, dan satu-satunya penerangan hanyalah senter. Suasana sudah sangat redup, dan beberapa orang bahkan tidak bisa melihat panah yang berterbangan dengan jelas, dan terkena salah satu panah di bagian vital. Formasi cahaya bulan. Jiqian mengayunkan tongkatnya, membentuk formasi perak di udara. Ini adalah trik kuil bulan, tetapi tidak ada pengawal bulan di sekitarnya. Ia sendiri tidak dapat menghentikan ribuan orang dengan mengaktifkan formasi tersebut. Cepat bentuk formasi dan bertahan. Teriak Jitao, tetapi semua orang sudah dalam kekacauan dan menderita kerugian besar untuk sementara waktu. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Li. Mereka butuh waktu lama untuk bereaksi dan buru-buru membentuk formasi, tetapi sudah terlambat. Setelah 5 putaran hujan panah, ratusan orang dari keluarga Ji dan Li terluka. Apa-apaan ini? Tanya Chen Yuxin balik. Mereka seharusnya menjadi penjaga di sini, jawab Ye Shikai. Saat ini, ia belum begitu paham, tetapi pasukan Qin ini tampaknya memiliki niat jahat dan situasi mereka sangat berbahaya. Ye Shikai samar-samar mendengar suara ringkikan kuda, dan ketika ia mendongak, ia melihat sekelompok kavaleri bergegas keluar dari formasi pasukan perunggu, berputar-putar dari kiri dan kanan, jelas-jelas berusaha mengepung semua orang. Inilah taktik yang ia gunakan saat memimpin pasukan dalam pertempuran, sederhana namun sangat praktis. Kita akan dikepung, cepat mundur. Teriak Ye Shikai dengan keras. Tidak, akhirnya kita sampai di sini. Kalau kita kembali, kita tidak akan dapat apa-apa, bantah Li Changtian. Rute mundurnya sempit dan mustahil untuk pergi dalam waktu singkat. Kita hanya bisa melawan mereka. Jitao juga menentang rencana mundur tersebut. Sebenarnya, belum terlambat untuk mengungsi sekarang, tetapi intinya adalah mereka tidak ingin melepaskan kemenangan yang sudah begitu dekat. Terlebih lagi, mereka telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan dan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Kalian. Ye Shikai hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh Chen Yuxin. Xiao Kai, kamu tidak perlu membujuk mereka. Prajurit perunggu ini tidak mudah dihadapi. Jika kita melawan mereka secara langsung, akan ada banyak korban, jelas Ye Shikai. Ketiga perusahaan tersebut tampaknya telah membentuk aliansi saat itu. Menghadapi bahaya bersama, mereka untuk sementara waktu berhenti bersaing satu sama lain. Tapi sekarang tidak ada jalan lain. Semua anggota keluarga Chen, dengarkan dan bersiaplah untuk melawan musuh. Ya, pada saat yang sama. Jier, bagaimana kabarnya? Bagaimana pencariannya? Tanya Zheng Li ringan. Keluarga Zheng mengambil jalan paling kiri, yang tampaknya kurang berbahaya. Jangan khawatir, ayah. Aku sudah meminta orang-orang untuk membawa ramuan, buku-buku kuno, dan buku-buku panduan bela diri ke sini. Kita bisa melanjutkan perjalanan. Zheng Ji mengangguk sebagai jawaban. Kali ini kita sampai di Gunung Kunlun, bahayanya pasti masih mengintai di kegelapan, jadi kita harus ekstra hati-hati, Zheng Li mengingatkan. Jangan khawatir, ayah. Aku sudah perintahkan orang-orang kepercayaanku untuk menjaga setiap persimpangan. Jika ada pergerakan, kita bisa langsung mendeteksinya. Saya perkirakan keluarga-keluarga di belakang kita akan segera tiba. Ayo kita bergerak cepat dan terus maju. Baiklah, semuanya dengarkan, cepat berkemas dan bersiap berangkat. Cepat dan atur semua harta karunnya. Cepat, cepat. Ya, ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari jauh, dan Zheng Li segera meminta semua orang untuk berhenti. Seseorang datang. Semuanya,
bersiaplah untuk bertarung. Ya, ada yang salah. Zheng Li mendengarkan langkah kaki itu dan merasa ada yang aneh. Ayah, ada sesuatu yang salah. Kalau yang datang cuma keluarga biasa, langkah mereka pasti kacau dan terburu-buru. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, langkah mereka kompak dan teratur, jelas menunjukkan mereka tim yang terlatih. Itu benar, tapi apa yang terjadi? Jangan bertindak gegabah. Perhatikan dan amati. Ini mungkin bukan manusia, tapi monster di istana. Ledakan. Ah, Tuan, monster perunggu ini menyerang dari kedua sisi, dan kerugian kita sangat besar. Sialan, monster-monster ini, kenapa mereka tidak bisa dibunuh? Seorang penjaga keluarga memegang pedang panjang dan menebas pria perunggu di depannya, tetapi pedang itu sama sekali tidak bisa memotong tubuhnya, seolah-olah benar-benar mengenai perunggu, benturan keras, dan tangan yang memegang pedang itu gemetar dan kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesike tidak menyangka monster-monster ini kebal terhadap pedang dan senjata. Bahkan praktisi dengan kekuatan batin yang mendalam pun tak berdaya dalam pertempuran jarak dekat. Satu-satunya cara adalah memblokir mereka dengan formasi. Mereka seharusnya penjaga istana. Tubuh perunggu mereka pada dasarnya kebal terhadap pedang dan senjata api, teriak Yesike keras. Apapun yang terjadi, ia memutuskan untuk mencobanya. Ia mengeluarkan pedang Yuxi dari cincin penyimpanannya, mengalirkan energi internalnya, dan menebas pria perunggu di sebelahnya dengan energi pedang yang tajam. Ledakan. Dengan suara keras, manusia perunggu itu terbelah dua oleh pedang, langsung terbelah dua. Pedang Yuxi sangat tajam dan mampu memotong besi seperti lumpur. Tidak mungkin. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan Yesike. Pria perunggu yang terbelah dua, itu justru merangkak di tanah dengan tangannya dan terus merangkak ke arahnya. Yesike menggunakan pedang lain untuk memisahkan kepala dan tubuh manusia perunggu, yang setengah hancur, dan kali ini berhenti bergerak. Aku mengerti sekarang. Manusia perunggu ini tidak akan mati kecuali kepala mereka dipenggal. Kalau tidak, pertarungan akan terus berlanjut sampai salah satu mati. Yesike tiba-tiba tersadar dan berteriak keras. Cepat, serang kepala mereka. Ayo cepat. Melihat Jiqian terjebak dalam pengepungan di kejauhan, Yesike khawatir Jiqian dalam bahaya, jadi ia segera bergegas. Dengan satu tebasan pedangnya, hantaman dahsyat menghantam para prajurit perunggu di sekitarnya. Bab 1787. Qian, kamu baik-baik saja? Tanya Yesike. Jangan khawatir, tapi monster perunggu ini tidak mudah dihadapi. Tepat saat Jiqian selesai berbicara, seorang prajurit perunggu di sebelahnya menusuk dengan tombak. Yesike yang sigap, mengulurkan tangannya untuk memegang ujung tombak itu, mencengkeramnya dengan kuat, lalu mengayunkan pedangnya ke belakang, membunuhnya secara langsung. Tidak ada cara lain selain kita hancurkan kepala mereka. Yesike bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk melepaskannya, tetapi jumlah prajurit perunggu ini terlalu banyak, dan mereka bebas dari rasa sakit dan tak takut hidup dan mati. Baginya sendiri, itu jauh dari cukup. Mereka terlalu banyak. Kalau kita lawan mereka satu persatu, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka semua meskipun mengerahkan seluruh kekuatan kita. Formasi tombak pasukan perunggu Qin menyerbu, dan ketiga keluarga itu tak berdaya melawan. Banyak orang tertusuk dan terluka oleh tombak-tombak itu, lalu mereka mulai mundur. Yesike dulunya adalah komandan pasukan Qin, dan ia naik pangkat dari seorang prajurit menjadi seorang jenderal. Ia berpengalaman dalam menyusun strategi dan memimpin pasukan secara langsung, sehingga ia sangat mengenal pasukan Qin. Dari atas hingga bawah, komandonya tertib. Begitu pertempuran pecah, mereka tak akan pernah berhenti tanpa perintah. Itu adalah pertempuran sampai mati. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Chen Ligong membawa anggota pasukan kabut putih ke Jiqian. Pasukan Qin bergerak cepat dan menerobos garis pertahanan ketiga keluarga dalam sekejap mata. Sebenarnya, mereka sama sekali bukan aliansi. Mereka pada dasarnya bertempur sendiri-sendiri. Sekalipun ada praktisi kuat yang membentuk formasi, masih banyak celah. Tidak ada garis pertahanan sama sekali. Paling banter, itu hanyalah pertahanan yang terburu-buru. Aku baik-baik saja. Terlalu banyak orang di sini. Kita harus segera mundur, kata Jiqian cemas. Ini. Aku khawatir sudah terlambat. Monsternya terlalu banyak. Kita sudah menyiapkan formasi. Kalau kita buru-buru evakuasi, akan ada banyak korban. Aku punya solusi, kata Yesike tiba-tiba. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jiqian balik. Kekuatan pasukan Qin terletak pada keteraturan dari atas ke bawah dan kepatuhan terhadap perintah. Seluruh pasukan bagaikan mesin perang, tetapi tanpa perintah, mereka tidak akan bertindak, jelas Yesike. Apa maksudmu? Mungkinkah? Selama kita membunuh jenderal mereka, monster-monster ini tidak akan bisa bergerak. Tidak, ini terlalu berbahaya. Lagi pula, monsternya banyak sekali, bagaimana kau tahu di mana jenderal mereka?
Yesike menjelaskan dan mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan. Ia tidak sering menggunakan harta karun ini, tetapi bukan berarti tidak berguna. Dengan menggunakan energi internalnya, Yesike menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Bahkan para monster pun tidak dapat melihatnya, sehingga ia dapat menerobos formasi pasukan dan menyerang dari belakang. Ia pernah menjadi jenderal pasukan Qin, dan tahu bahwa para jenderal biasanya memimpin dari belakang. Bukan karena mereka takut mati, tetapi begitu mereka terbunuh, seluruh pasukan akan kehilangan pemimpin. Terlebih lagi, jika jenderal utama terbunuh, moral pasukan pasti akan tidak stabil, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Yesike berjalan melewati formasi tentara dan mengamati dengan saksama. Benar saja, ia melihat seorang jenderal berkuda di barisan belakang. Seragam sersan dan jenderal di setiap tingkatan pasukan Qin berbeda-beda, mulai dari sersan, pemimpin regu, kapten garnisun, hingga 100 jenderal dan 500 bangsawan di barisan belakang. Yesike tidak tahu mengapa ada begitu banyak tentara perunggu Qin di tempat ini, tetapi detail seragam mereka begitu sempurna yang sangat membantu Yesike. Benar saja, saya menemukannya di sini. Yesike perlahan bergerak maju, tetapi karena ketidaktampakannya, para prajurit perunggu tidak dapat melihatnya sama sekali. Sekarang, dalam sekejap, Yesike menerkam ke depan, dan Yushi menghunus pedangnya dan membunuhnya dengan satu gerakan. Yesike melepas helmnya dan mengambil kepala di tanah. Sekilas, itu jelas sebuah patung perunggu, tidak ada yang istimewa. Ia khawatir para penjaga di sebelahnya akan menyerangnya, tetapi tiba-tiba, mereka tidak bergerak sama sekali. Lebih tepatnya, semua prajurit perunggu yang hadir tidak bergerak. Mereka tidak bergerak sama sekali. Ya, apa yang terjadi? Semua orang menunjuk ke arah para pria perunggu ini. Kini mereka benar-benar berubah menjadi patung perunggu. Beberapa prajurit bahkan masih memegang pedang mereka, tetapi sedetik kemudian mereka seperti dilumpuhkan oleh mantra. Krisis sudah berakhir, mereka tidak akan bergerak lagi. Yesike mengambil kepala jenderal perunggu itu dan perlahan meletakkannya di tanah di depan semua orang. Meski begitu, orang-orang ini lebih mirip robot daripada monster. Mereka semua mematuhi perintah satu orang dan tidak memiliki emosi atau pikiran. Sedemikian rupa sehingga ketika sang jenderal meninggal, mereka bahkan tidak melawan dan hanya berdiri diam. Meskipun masih belum jelas apa itu, tidak masalah. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin melangkah maju dan menyapa. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa bergerak sekarang. Ayo cepat obati yang terluka dan jangan tunda. Yesike ingat pernah bertemu dengan prajurit hantu itu di reruntuhan Atlantis. Begitu terluka oleh mereka, energi kematian akan menyebar dari luka ke seluruh tubuh dan mustahil untuk disembuhkan. Begitu energi kematian memasuki tulang, kematian sudah pasti. Ia sedikit khawatir apakah manusia perunggu ini juga memiliki energi kematian. Ruoya, cepat pergi dan obati yang terluka, perintah Chen Yuxin. Ya, Patriark. Keluarga Ji dan Li juga mulai merawat yang terluka, tetapi situasinya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Banyak orang terluka. Meskipun mereka tidak sekarat, luka seperti ini tidak dapat disembuhkan dengan kekuatan internal. Jika mereka ingin pulih, mereka hanya bisa kembali dan memulihkan diri secara perlahan. Namun, mustahil untuk memulangkan mereka semua sekarang, kecuali beberapa keluarga pulang, tetapi Li Changtian, Ji Tao, dan Chen Yuxin tidak akan pernah melakukannya. Tahan rasa sakitnya, aku akan membantumu mencabut anak panah itu. Yesike sendiri yang merawat mereka yang terluka. Anehnya, kekuatan internal tidak mampu menyembuhkan luka pedang ini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan metode paling sederhana, mengoleskan obat dan membalutnya, lalu meminum obat pereda nyeri. Terima kasih, Paman. Yesike dengan hati-hati memeriksa luka-luka mereka. Nyawa mereka tidak dalam bahaya, tetapi pergerakan mereka selanjutnya pasti akan merepotkan. Xiao Xin, banyak yang terluka. Jika kita membawa mereka, kemajuannya tidak akan terlalu terpengaruh. Tapi jika mereka menghadapi bahaya lagi, mereka mungkin harus menunggu kematian, kata Yesike dengan tenang. Baiklah, saya akan segera mengaturnya dan meminta beberapa orang untuk membawa mereka menuruni gunung. Keluarga Ji dan keluarga Li juga mengirimkan pasukan untuk mengawal mereka yang terluka menuruni gunung. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Namun, Yesike tidak tinggal diam. Ia menghampiri patung-patung perunggu tersebut dan mengamatinya dengan saksama. Kini, tampaknya manusia perunggu ini tidak berbeda dengan patung-patung perunggu di luar. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti makhluk hidup. Sepertinya ada kekuatan yang mengendalikan mereka, membuat mereka tampak hidup. Mungkinkah karena istana ini? Yesike dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitarnya, tetapi tidak ada fluktuasi energi di sekitarnya, dan tidak ada formasi yang disiapkan sebelumnya. Bab 1788. Istana ini sendiri mengandung energi yang kuat.
Patung-patung perunggu ini sendiri tidak memiliki kehidupan. Alasan mengapa mereka dapat bergerak seperti orang biasa sepenuhnya karena istana itu sendiri. Namun, anehnya, Ye-Shike tidak dapat merasakan energi ini. Istana yang besar itu tampaknya hanya memiliki bangunan-bangunan dingin. Jika ada energi, energi itu dipancarkan oleh harta karun di dalam istana. Rasanya seperti melihat hantu, gumam Ye-Shike tak kuasa menahan diri. Mungkin, ada formasi di sini yang menyembunyikan energi ini, atau bahkan formasi itu sendiri. Dengan tingkat kultivasi dan pemahamannya tentang formasi, ia sama sekali tidak bisa melihatnya, jadi ia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Karena ini alam rahasia Kunlun, istana ini pasti tidak sesederhana itu. Sepertinya kau akan sibuk, goda Daohun. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan alasannya, kita pasti akan bertemu manusia perunggu selanjutnya, atau sesuatu yang lebih mengerikan lagi, kata Ye-Shike enteng, tetapi di tengah krisis ini, ia juga mengerti bahwa meskipun pasukan perunggu Qin ini banyak jumlahnya, selama jenderal yang memimpin terbunuh, rakyat lainnya tidak akan bisa bergerak. Jika kita berbicara tentang pemahaman formasi, maka pastilah Zheng Li. Pria tersembunyi ini mampu mengendalikan puluhan ribu praktisi untuk membentuk 20 atau 30 formasi sekaligus, dan menggabungkannya menjadi satu formasi besar. Dengan kemampuan seperti itu, ia mungkin orang pertama di Tiongkok. Mungkin jika dia menemukan Zheng Li, dia seharusnya bisa menemukan jawabannya. Dia telah bekerja sama dengan keluarga Zheng beberapa kali dan juga berteman dekat dengan Zheng Ji, putra tertua keluarga Zheng. Zheng Li mungkin bisa membantunya, tetapi bagaimana dia bisa menemukannya sekarang? Istana ini begitu besar, bagaimana dia bisa tahu di mana tim keluarga Zheng berada? Apakah kamu menyadari sesuatu? Pada saat ini, Jiqian tiba-tiba berkata di sampingnya. Tidak ada. Ye-Shike menatap patung perunggu sang jenderal yang telah dipenggalnya dan mengamatinya dengan saksama. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada pinggang patung perunggu itu. Ada apa? Ye-Shike mengulurkan tangannya dan mengambil token dari pinggangnya. Token ini pun terbuat dari perunggu. Saat tangan Ye-Shike baru saja menyentuh token tersebut, tiba-tiba ia merasakan sengatan listrik dan telapak tangannya tiba-tiba tertarik kembali. Token perunggu itu pun mulai berubah menjadi kayu. Ye-Shike memegangnya dan menimbangnya dengan saksama. Ini pasti token milik jenderal, tanya Jiqian penasaran. Ya, ini token Jenderal Qin. Ini bukti pangkat militernya. Begitu pula saat bertempur, ini adalah perintah militer, jelas Ye-Shike. Ia mengeluarkan token lain dari cincin penyimpanannya. Token itu hampir sama dengan yang ada di tangannya. Hanya dengan pengamatan yang cermat, perbedaannya dapat terlihat. Apa ini? Kok kamu punya? Tanya Jiqian penasaran. Bukankah sudah kubilang aku pernah menjadi Jenderal Qin? Aku menyimpan token ini. Ye-Shike mengamati dengan saksama. Dari kedua token itu, terlihat bahwa patung-patung perunggu ini pasti berasal dari tentara Qin. Apa rencanamu? Tanya Jiqian. Kalau aku punya token ini, bolehkah aku memimpin pasukan Qin lainnya? Gumam Ye-Shike, tapi segera menepisnya. Sekalipun ia mendapatkan token sang jenderal, prajurit perunggu lainnya berada di bawah komando jenderal lain dan tidak akan mendengarkannya. Namun jika saya menggunakan token ini, dapatkah saya memerintahkan prajurit perunggu yang hadir? Setelah ragu-ragu cukup lama, Ye-Shike tetap tidak melakukannya. Terlalu berisiko. Ada begitu banyak orang yang hadir. Jika tebakannya salah, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye-Shike memasukkan token ke dalam cincin penyimpanan dan mengabaikannya. Setelah ketiga keluarga siap, mereka melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian, ketiga keluarga itu terus berjalan di sepanjang jalan di depan, tetapi setelah berjalan cukup lama, jalan itu masih belum berakhir. Jika mereka tidak bertemu lagi dengan patung-patung perunggu yang tak bergerak itu, semua orang pasti akan mengira mereka hanya berputar-putar. Apakah istana ini sebesar ini? Mengapa kita belum mencapai akhir? Seseorang di kerumunan itu sudah bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, secara logika, aku merasa seperti berputar-putar saja. Baiklah, berhenti bicara dan pergi. Ya, lihat, apa itu? Tiba-tiba seseorang di kerumunan berteriak sambil menunjuk ke depan. Itu, bunga. Ye-Shike menatap ke depan dan bergumam. Di depan semua orang terbentang hamparan bunga merah darah yang luas. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi cerah. Ini seperti di dalam istana, jadi seharusnya tidak ada sinar matahari, tetapi ketika Anda melihat ke atas, rasanya hampir sama seperti berada di luar. Kerumunan itu tidak menghiraukannya dan berjalan lurus menuju bunga-bunga itu. Bunga ini sangat indah. Ya, jangan sentuh itu, cepatlah pergi. Ye-Shike memandangi bunga-bunga merah darah di sampingnya dan tak kuasa menahan diri untuk merenung. Tiba-tiba ia teringat banyak hal. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin menarik lengannya dan memanggilnya beberapa kali, dan Ye-Shike akhirnya tersadar. Xiao Kai, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa,
Aku hanya sedang tidak fokus. Yesike memandangi bunga-bunga di sampingnya dan tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Ini bukan pertanda baik. Tiba-tiba, cahaya ungu merah yang kuat melesat turun dari langit. Langit yang sedetik sebelumnya berwarna biru dan putih bersih, tiba-tiba berubah menjadi ungu merah yang muram. Cahaya kuat yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, dan mereka segera berbalik untuk menghindari cahaya itu. Sial, apa ini? Yesike menggosok matanya. Sekelilingnya sudah diselimuti cahaya ungu merah. Dia tidak yakin apa ini, tapi jelas itu bukan hal yang baik. Lalu, pemandangan di hadapannya kembali mengejutkannya, atau lebih tepatnya, membuatnya takut. Monster yang tak terhitung jumlahnya yang memegang kapak dan tombak panjang tiba-tiba muncul, dan mereka muncul di tengah kerumunan, tanpa suara, seolah-olah mereka muncul secara tiba-tiba. Ledakan. Monster di sebelahnya mengayunkan kapak panjang dan menebasnya. Yesike segera berbalik ke samping dan menghantamkan kapak itu ke tanah, membuat penyok. Monster-monster ini tingginya lebih dari 2 meter dan sangat ganas. Melihat sekeliling, lautan bunga langsung berubah menjadi bebatuan, dan magma di sekitarnya. Langit gelap gulita. Rasanya seperti neraka. Yesike mengeluarkan pedang Yushi dan mengayunkannya dengan tangan belakangnya, namun pedang Yushi mengenai monster itu dan hanya menangkisnya, tidak membunuhnya. Ah! Pada saat yang sama, teriakan terdengar di mana-mana. Monster-monster ini tiba-tiba muncul dan berhamburan di antara kerumunan. Semua orang tidak siap dan menderita kerugian besar untuk sementara waktu. Selain itu, mereka juga berhamburan dan tidak dapat membentuk formasi untuk melawan, sehingga mereka hanya bisa bertarung sendiri. Yesike menemukan Chen Yuxin di tengah kerumunan. Ia khawatir monster-monster ini akan melukainya, jadi ia bergegas maju dan menebas kedua monster di depannya hingga jatuh ke tanah. Bab 1789. Apa-apaan ini? Chen Yuxin juga tercengang melihat pemandangan di depannya. Mungkinkah monster-monster ini benar-benar datang dari neraka? Atau, tempat ini memang neraka? Mereka pernah bertemu sekelompok monster sebelumnya, tetapi monster-monster ini tiba-tiba muncul di sekitar mereka seperti hantu. Terlebih lagi, lautan bunga di tanah berubah menjadi api penyucian yang meleleh, membuat semua orang bertanya-tanya apakah mereka datang ke neraka. Panggilan. Monster di sebelahnya mengayunkan kapak panjang. Yesike menarik Chen Yuxin dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Kapak itu terayun melewati matanya. Jika terkena seperti itu, kemungkinan besar ia akan terpotong dua atau terlempar. Tuan, hati-hati. Feng Ling memegang belati di tangannya dan menusukkannya ke leher monster itu, lalu memberikan tendangan melayang. Namun, dibandingkan dengan monster setinggi 2 atau 3 meter ini, Feng Ling tampak agak kecil. Belati itu menembus leher monster itu, tetapi jelas bukan titik vital, dan belati biasa tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tendangan sekuat tenaganya hanya memaksa monster itu mundur beberapa langkah. Oh tidak, monster-monster ini tidak mudah dihadapi. Yesike merasa sedikit gelisah. Banyak orang di sekitarnya terluka parah atau terbunuh. Monster-monster ini begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator yang telah mencapai tingkat pengalaman keluar dari tubuh akan kesulitan melawan mereka. Terlebih lagi, mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang untuk pulih. Formasi cahaya bulan. Jiqian buru-buru meluncurkan formasi cahaya bulan dan menahan serangan beberapa monster, tetapi itu hanya bisa menunda waktu. Mereka harus segera mundur, jika tidak, jika orang-orang dari 3 keluarga tetap di sini, hasilnya hanya kematian. Xiao Xin, keluarkan semua orang sesegera mungkin, kata Yesike cepat. Tidak, sekarang sudah di luar kendali. Monster-monster ini muncul di sekitar kita dan semua orang terjebak dalam huru-hara. Chen Yuxin juga sedikit panik. Adegan seperti ini baru pertama kali baginya. Feng Ling, Su Eming, dan Li Mei tenang dan bereaksi cepat. Mereka memimpin orang-orang kepercayaan agensi bayangan untuk melindungi Chen Yuxin dari dekat. Puluhan tetua melindunginya di tengah dan mulai mundur. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Li dan keluarga Ji juga mulai mundur. Ah! Yesike mendengar seseorang memanggil bantuan tak jauh darinya. Ia menoleh dan melihat seorang pria dihadang oleh 2 monster, dan magma di belakangnya mulai menyembur. Membunuh. Yesike bertindak sangat cepat. Memanfaatkan ketidaksiapan kedua monster itu, ia memaksa mereka mundur dengan satu pedang dan mencengkeram bahu pria itu. Evakuasi cepat, cepat. Ya, semuanya, cepat mundur. Teriak Yesike keras, menarik mundur beberapa orang yang terluka parah. Monster-monster ini bergerak sangat cepat, dan semua orang bergegas mengungsi dalam kekacauan. Banyak orang terluka dan langsung jatuh ke tanah, lalu diinjak-injak sampai mati oleh monster-monster di belakang mereka. Semua orang diselimuti cahaya ungu merah, dan dengan darah berceceran di tanah dan teriakan minta tolong, pemandangan itu sungguh menyedihkan dan mengerikan. Hehehe, monster itu menjerit mengerikan. Tidak ada waktu untuk menunda, kalau tidak semua orang akan mati.
Ye tahu betapa gentingnya situasi ini, tetapi selain keluarga Chen, dua keluarga lainnya tampaknya tidak punya rencana untuk mundur. Senior Li, mengapa kamu tidak mundur? Ye mendatangi Li Changtian dan berkata dengan cemas. Kita akhirnya sampai sejauh ini, bagaimana mungkin kita mundur begitu saja? Bukankah itu berarti semua usaha kita akan sia-sia? Mereka hanyalah monster yang ingin menyerang kita saat kita lengah. Selama kita bertahan, kita bisa melawan mereka. Li Changtian tidak berniat mundur seperti ini, dan bujukan Ye yang berulang kali sia-sia. Li Yuying, apa kau mau tinggal di sini juga? Monster-monster ini berbeda dari yang pernah kita temui sebelumnya. Kalau kita tidak mengungsi, kita semua akan mati di sini, teriak Ye Shikai, kau duluan saja. Aku tidak akan pergi. Li Yuying sedikit ragu. Ia setuju dengan sudut pandang Ye Shikai, tetapi jika Li Changtian tidak setuju, ia hanya bisa bertahan. Kalian, bujukan Ye tidak efektif. Demikian pula, Ji Tao tidak setuju untuk mengungsi. Jika mereka mengungsi sekarang, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Sebenarnya, ia bisa memahami gagasan Ji Tao dan Li Changtian. Dari sudut pandang utilitas, jika mereka terus melawan, mereka hanya akan kehilangan paling banyak beberapa ratus orang. Bahkan jika mereka kehilangan lebih dari separuh rakyat mereka, selama mereka bisa mendapatkan harta karun di alam rahasia Kunlun, mereka bisa segera melatih ribuan ahli kultivasi. Dengan begitu banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka bisa menarik lebih banyak orang untuk bergabung. Semua anggota keluarga Ji, dengarkan. Kalian harus melawan sampai orang terakhir. Ya. Xiao Kai, ayo cepat mengungsi. Chen Yuxin menarik lengan Ye Shikai dan ingin mengungsi. Xiao Xin, kamu sedang hamil, cepatlah pergi dari sini. Feng Ling, Sue Ming, kalian antar dia pergi, kata Ye Shikai sambil mendorong Chen Yuxin. Jelas sekali dia tidak ingin pergi dari sini untuk sementara waktu. Xiao Kai, ayo kita pergi bersama. Situasinya mendesak sekarang. Tempat ini terlalu misterius. Aku harus tinggal dan menemukan celahnya, kalau tidak semua orang akan mati di sini, Ye Shikai menjelaskan dengan tergesa-gesa, menarik tangan Chen Yuxin. Tidak, aku ingin tetap di sini. Kalau kau tidak pergi, aku juga akan pergi. Setelah mendengar ini, Chen Yuxin tidak mau pergi. Patuhlah dan jangan membuat masalah. Cepat pergi dari sini. Aku akan segera ke sana. Ye Shikai segera meminta Sue Ming Feng Ling untuk mengantar Chen Yuxin pergi. Meskipun kedua wanita itu bukan bawahannya, mereka melakukannya untuk melindungi keselamatan Chen Yuxin. Ye Shikai mendongak dan melihat langit berwarna ungu kemerahan, yang sangat indah dan mempesona. Karena cahaya inilah monster-monster ini muncul. Dengan kata lain, semua ini disebabkan oleh cahaya itu. Apa itu? Tatapan Ye Shikai tertuju pada sebuah bunga di udara. Bunga berwarna merah darah itu, sangat indah, menggantung di udara. Ia tiba-tiba teringat bahwa ketika semua orang datang ke sini sebelumnya, lautan bunga di tanah ditanami bunga jenis ini. Pasti ada hubungan di antara keduanya. Ini, lili laba-laba merah. Pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba berkata, bunga lili laba-laba merah, apa ini? Ye Shikai hanya mendengar rumor tentang bunga lili laba-laba merah, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Ada rumor yang mengatakan bahwa bunga merah dari seberang sana mekar di neraka, sementara bunga putih dari seberang sana mekar di surga. Karena ini hanya rumor, aku belum pernah melihatnya. Aku tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini, Daohun menjelaskan kepadanya. Bunga lili laba-laba merah, neraka. Ye Shikai tiba-tiba menyadari bahwa sejak mereka memasuki lautan bunga, mereka telah melangkah ke gerbang neraka. Tapi bagaimana mungkin neraka ada di alam rahasia Kunlun? Ini sungguh membingungkan. Jiwa pedang, apa yang terjadi? Kenapa kita ada di neraka? Tanya Ye Shikai. Ini. Aku juga tidak tahu, tapi jangan tertipu oleh fenomena yang dangkal. Ini mungkin hanya ilusi. Bab 1790. Halusinasi, apakah ini nyata? Gumam Ye Shikai. Bunga-bunga merah di seberang sana bermekaran di neraka, tetapi tempat ini tidak mungkin neraka. Daohun berkata bahwa ini mungkin ilusi, tetapi melihat sekeliling, itu jelas nyata. Mayat-mayat itu benar-benar berjatuhan ke tanah. Jika ini ilusi, itu terlalu realistis. Panggilan. Ye Shikai menghindari kapak monster itu dan menusuk kepalanya dengan pedang. Perasaan ini jelas nyata. Qian, kau baik-baik saja. Melihat Ji Qian baik-baik saja, Ye Shikai akhirnya menghela napas lega, tetapi sudah ada banyak mayat praktisi di sekitar. Jika ini neraka, maka monster-monster ini adalah iblis dari neraka, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Ji Qian balik. Bagaimana aku bisa pergi dalam situasi seperti ini? Jika aku tidak menanganinya dengan baik, semua orang akan mati di sini.
Yesike berkata dengan keras, aku harus tinggal. Bagaimana kau akan menghadapinya? Monsternya terlalu banyak. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Jiqian juga berusaha sekuat tenaga, tetapi monster-monster ini segera mengepung kedua keluarga tersebut. Situasinya jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Monster-monster yang mereka temui sebelumnya hanyalah umpan meriam, dan tidak dapat dibandingkan dengan setan-setan di depan mereka. Keluarga Li dan Ji kini terisolasi dan tak berdaya, dan jelas bukan langkah yang bijaksana untuk berjuang keras. Kalau ini benar-benar fantasi, aku akan mencobanya, kata Yesike sambil menggertakkan gigi. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Kalau memang begitu, sekalian saja ia mencobanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kau melihat bunga lili laba-laba merah di atas sana? Yesike menunjuk bunga lili laba-laba merah darah yang indah dan mempesona di langit. Maksudmu bunga lili laba-laba merah? Aku hanya mendengarnya dari rumor. Mungkinkah itu bunga lili laba-laba merah? Jiqian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bunga lili laba-laba merah yang dirumorkan akan muncul di sini. Bunga lili laba-laba merah yang konon mekar di neraka adalah sumber segalanya. Yesike tiba-tiba mengeluarkan pisau kegelapan dan melompat ke udara. Pisau kegelapan adalah senjata pembunuh dengan aura pembunuh yang kuat. Jika tempat ini benar-benar neraka, maka itu hanya akan menajamkan bilah pisau kegelapan. Merusak. Yesike membidik bunga lili laba-laba merah di udara dan menebasnya dengan pisau. Dalam sekejap mata, bunga lili laba-laba merah itu terpotong-potong. Seharusnya sudah berakhir. Saat bunga lili laba-laba merah menghilang, langit ungu merah pun menghilang, tetapi tidak berubah menjadi langit biru dengan awan putih. Sebaliknya, langit tetap seperti semula. Dinding batu yang tinggi dan sekitarnya menjadi gelap gulita. Mereka masih berada di dalam istana, dan tanpa penerangan apapun, suasananya tentu saja sangat gelap. Monster-monster itu pun berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Yesike mengeluarkan suar dari cincin penyimpanannya dan menembakkannya ke atas. Suara mendesing. Di bawah cahaya yang kuat, semua orang bisa melihat pemandangan dengan jelas. Tanah penuh dengan mayat orang-orang mereka sendiri, dan semua monster telah lenyap. Bagaimana bisa? Ya, di mana monster-monster itu? Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Semua orang tampak tak berdaya bereaksi. Pertempuran berlangsung sengit di 1 detik, lalu tenang di detik berikutnya, bahkan lawan pun menghilang. Ini semua ilusi, teriak Yesike. Hai anak muda, apa maksudmu dengan ini? Tanya Li Changtian. Semua ini ilusi yang disebabkan oleh bunga lili laba-laba merah. Lautan bunga tadi, neraka, dan bahkan monster-monster itu semuanya ilusi, jelas Yesike. Bagaimana mungkin? Pertempuran yang baru saja kita alami itu nyata, dan banyak dari kita yang mati. Jika monster-monster ini ilusi, bagaimana mungkin saudara-saudara itu mati? Seorang tetua membalas. Tak seorang pun setuju dengannya. Lagi pula, banyak orang yang mati barusan, dan banyak yang begitu haus darah sehingga mereka tak bisa tenang untuk sementara waktu. Yesike mengambil tubuh seseorang dari tanah dan menunjukkannya kepada semua orang. Lihat luka-luka orang ini, kata Yesike kepada semua orang. Tidak ada luka lain di tubuhnya kecuali luka tusukan pedang di dada. Ia meninggal karena tusukan pedang di jantungnya. Luka ini fatal. Melihat ini, ekspresi Ji Tao tiba-tiba menjadi serius. Senior Ji pasti sangat akrab dengan luka ini. Ya, ini luka pedang. Lukanya tipis, artinya pedang yang menusuk dadanya juga tipis dan tipis. Itu pedang keluarga Jiku. Kata-kata Ji Tao mengejutkan semua orang, tetapi setelah mengamati lukanya lebih dekat, memang benar. Orang bisa berbohong, tetapi luka pedang ini seperti kartu identitas dari setiap pedang. Ini adalah bukti yang kuat. Luka pedang yang ditinggalkan oleh setiap pedang berbeda, dan luka pedang di dada orang ini ditinggalkan oleh pedang yang digunakan secara eksklusif oleh keluarga Ji. Dengan kata lain, orang ini tidak mati di tangan monster-monster itu, tetapi mati di tangan pedang keluarga Ji, mati di tangan bangsanya sendiri. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa saling membunuh? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tidak ada yang disebut iblis sama sekali. Kita semua telah disihir oleh bunga lili laba-laba merah dan menganggap beberapa orang di sekitar kita sebagai monster, jadi kita saling membunuh. Tentu saja, beberapa monster itu mungkin memang ilusi, jelas Yesike. Inilah analisisnya. Semua mayat yang ada di sana terluka oleh pedang atau lehernya terpotong oleh belati. Ini adalah ulah manusia. Ternyata seperti ini. Meskipun mereka terkejut dan sedih, semua orang tetap menerima kenyataan ini. Ini adalah pertarungan internal yang sengit dengan ratusan korban. Jika Yesike tidak menghancurkan bunga lili laba-laba merah, mereka pasti akan terus bertarung. Cepat, obati yang terluka. Cepat dan selamatkan mereka. Kedua kepala keluarga buru-buru memberi perintah, tetapi kali ini jumlah korban luka terlalu banyak, dan mustahil untuk merawat semuanya sekaligus.
Banyak yang luka parah dan sekarat, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan perawatan dan hanya bisa meninggal. Aku tak pernah menyangka bunga lili laba-laba merah ini begitu kuat. Ia hanya menggunakan ilusi dan dengan mudahnya membuat beberapa keluarga bertarung sampai mati, menyebabkan banyak korban jiwa. Yesike tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan pemandangan tragis di depannya. Bunga lili laba-laba merah ini bisa membingungkan pikiran orang. Kau sudah bertemu banyak orang yang menggunakan ilusi sebelumnya, seperti Aphrodite dan Li Mei dari agensi bayangan. Mereka semua ahli ilusi, tetapi dibandingkan dengan bunga lili laba-laba merah, mereka benar-benar kerdil. Dao Hun masih ketakutan. Jika Yesike tidak maju sekarang, konsekuensinya akan lebih serius daripada sekarang. Qian, apa kabar? Yesike mendatangi Ji Qian dan bertanya. Kami kehilangan lebih dari 300 orang, termasuk mereka yang hilang di sepanjang jalan. Sekarang lebih dari separuhnya terluka atau tewas. Ji Qian sangat kecewa dan sedikit kesal, tetapi Yesike tahu betul bahwa itu bukan salahnya, bahkan bukan salah Li Chantian dan Ji Tao. Jika bahkan seorang kultivator tingkat fusi pun tidak bisa lolos dari ilusi bunga lili laba-laba merah, maka semua orang yang datang ke Gunung Kunlun akan berada dalam masalah. Bersambung.